Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran dengan kita mengkaji Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan yang baik ini, pada channel ini, kami akan menyuguhkan bagian-bagian dari tahapan-tahapan dari kita bisa dekat dengan Al-Quran, yaitu dengan memahaminya. Ya, dengan memahaminya, yaitu memahami Al-Quran. Kita tahu kita orang Arab, bukan orang Arab, kita orang Ajam. Kita orang Ajam, orang yang berbahasa bukan bahasa Arab, namanya Ajam. Maka dari itu, agar kita bisa mengetahui ya, minimal makna dari terjemah kata per kata dari Al-Quran itu sendiri, dari ribuan ayat-ayatnya, maka kita perlu mengenal yang namanya terjemahan. Itu tujuan pokok dari kita bisa mengenal, mengetahui makna kalimat demi kalimatnya adalah supaya kita terbentuk minimal pola dalam akal pikiran kita, bayangan-bayangan dalam akal kita, sehingga dengan bayangan tersebut, dengan pola fikir tersebut yang telah terbentuk, dengan kita mengetahui kata-katanya, akan menghujam ke hati kita, yakni akan menambah keimanan, menambah keilmuan, menambah kepahaman, sehingga kita bisa tambah yakin, tambah mantap akan agama Islam ini. Demikian sebagai muqaddimah. Mari kita lanjutkan dengan memahami, berusaha belajar memahami dengan terjemah kata per kata. Selamat menyaksikan. Kesempatan pertama, mari kita mencoba menerjemahkan Al-Quran, yakni tepatnya surat Al-Fatihah, kata demi katanya. Diingat, dalam bahasa Arab ada 3 kata, ya kan? Yang pertama kata isim, yang kedua kata fi'il, yang ketiga kata huruf. Nah, kita akan menerjemahkan itu semuanya di dalam ayat demi ayat dalam Al-Quran, dalam 114 surat. Mari kita buka yang pertama kali, yakni suratul Fatihah. Kita baca dahulu teknisnya, kemudian kita terjemahkan kata demi kata. Nah, sudah ada kata bantunya. Sudah ada patokannya. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada Al-Quran yang menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kita perkata. Bi artinya dengan. Ismi artinya nama. Allah artinya Allah. Ar-Rahmani, zat yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi, zat yang Maha Penyayang. Nah, itu terjemahannya. Jadi dengan nama Allah
Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi, ini ada tambahan lagi, maha penyayang. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita terjemahkan perkata Alhamdu, artinya segala pujian. Li itu diartikan bagi atau milik atau untuk, Allahi Allah. Bagi Allah, milik Allah. Rabbi di sini diartikan Tuhan, ada yang mengartikan penguasa atau yang ada mengartikan dari kamus ya. Itu pengatur, pemelihara. Al-alamina seluruh alam, dia jamak ya. Segala puji milik atau bagi Allah, penguasa atau pengatur atau pemelihara, atau standarnya diterjemahkan Tuhan al-alamina seluruh alam. Atau juga bisa diartikan al-alamina alam-alam atau banyak alam. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani sama di dalam ayat Bismillah, sama artinya. Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi, zat yang maha penyayang. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Malik diartikan penguasa, diartikan juga pemilik, atau ada yang mengartikan raja kalau dihilangkan ma panjangnya. Maliki tapi tidak masyhur. Ya. Pemilik, penguasa. Yaum artinya hari, ad-dini artinya pembalasan, atau diartikan juga ad-din itu juga hari kiamat atau hari akhirat atau hari akhir. Jadi pemilik, penguasa, yaumiddin hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diterjemahkan perkata, Iyyaka, hanya kepada engkaulah, na'budu, nanya na kami nggih, kami menyembah, wa dan iyyaka hanya kepada engkaulah, na kami, nasta'inu kami memohon pertolongan. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu adalah fi'il amr, kata kerja perintah, ya kan? Maka diterjemahkan ihdi, tunjukilah atau tunjukkanlah na kami, as-sirata jalan, al-mustaqima yang lurus. Itu ayat 6. Kemudian ayat terakhir, ayat ke-7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita terjemahkan kata demi kata, sirata, jalan. Ya, ini ketika diterjemahkan agar nyambung, agar enak dipahami, dimengerti, maka ditambah dengan yaitu. Sirata, yaitu. Tapi di sini tidak ada kata yang mengartikan yaitu. Itu hanya tambahan. Maka kalau berkata sirata, jalan, alladzina, orang-orang yang, an'amta, tanya dhamir anta, engkau telah beri nikmat, alaihim kepada, ala artinya kepada him mereka, ghairi bukan, al-maghdubi tambah ya, ada jalannya,
orang-orang maghdubi yang dimurkai, atau jalan al-maghdubi yang dimurkai, ngala bagi mereka. Sehingga ngalanya dihilangkan menjadi bukan jalan mereka yang dimurkai. Tapi kalau kita fokusnya adalah perkata, maka maghdubi itu artinya dimurkai, ngala atas atau kepada mereka. Wadan la bukan ad-dallin mereka yang sesat. Demikian dari ayat 1 sampai ayat ke-7 dari suratul Fatihah. Semoga bisa menambah cara mengetahui, cara memahami Al-Quran. Ini adalah bagian-bagian kecil saja dari memahami Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.